Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus, baik pembibitan, pembesaran maupun pemasaran. Ya, siapa saja boleh bertanya di 0816658779. Saya ulangi, 0816658779. Bisa langsung chat WA ataupun bisa langsung telepon ke saya. Ya. Jadi kalau misalkan pas telepon belum diangkat, ya sabar ya. Karena mungkin saya punya aktivitas juga ya. Nanti bisa hubungi di berikutnya atau minimal WA dulu. Ya. Jadi semoga dengan harapan di channel ini memberikan manfaat kepada teman-teman yang mau membudidayakan ikan gabus. Kenapa? Karena memang ikan ini luar biasa sekali. Ikan gabus ini ikan yang memang tidak ada duanya, ikan yang beda dengan ikan-ikan pada umumnya. Kalau ikan yang pada umumnya dari sisi hanya untuk dilakukan konsumsi maupun pengolahan, konsumsi manusia, tetapi di ikan gabus ini nilai lebihnya adalah kandungan albumin ya, yang cukup tinggi yang tidak dimiliki pada ikan yang lain. Jadi umpama kita konsumsi sendiri pun kita mendapatkan kesehatan yang sangat fit dan bagus. Kandungan albuminnya berfungsi merevitalisasi sel, memperbaiki jaringan sel, ya, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dimana sekarang harga albumin sendiri cukup mahal. 1 mili itu antara 2 sampai 3 juta. Dan saat ini yang direferensikan itu hanya di albumin ikan gabus. Jadi teman-teman seriusi, ini jadi potensi yang luar biasa. 1 kilogram ikan gabus bisa dapatkan 10 mili. Kalau 1 kilo itu ikan gabus mungkin nilainya antara 50, 70 sampai 100. Ya, ada albumin di situ 10 mili. 1 mili 2 juta saja, gitu. Berapa coba? 20 juta, Pak. Ya, nilai ikan gabus 1 kilo itu bisa setara dengan 20 juta. Nah, kenapa saya cerita? Karena saya sudah melakukan pengolahan. Saya sudah memproduksi ekstrak, saya sudah memproduksi minyak. Dan tidak ada ruginya saudara-saudara atau pemirsa sekalian menekuninya. Kenapa? Potensinya masih sangat luas sekali, sangat besar sekali. Tidak banyak orang yang mau menekuni dunia perikanan. Ya. Jadi kalau memang mau serius di dunia perikanan, ya seriusi saja dunia perikanan satu bidang. Kalau ikan satu, ya ikan satu saja. Nggak usah ikan campur-campur ya. Kalau campur-campur itu pedagang pasar itu. Kulak sana ini jual ya. Harus macam-macam dagangannya. Tidak hanya satu macam. Tapi kalau pembudidaya untuk menghasilkan kualitas ikan yang bagus, paham betul dengan ikan, harus satu bidang. Satu macam, fokus di situ. Pelajari di situ. Amati di situ, lalu praktekkan. Ya. Pasti teman-teman akan menjadi ahli di situ. Karena di dunia perikanan itu tidak ada yang baku kalau menurut saya. Sama-sama kita mengobati, walaupun ilmu dasarnya suhu macam-macam itu sama, tetapi sekarang penyakit itu juga lebih hebat. Tidak bisa harus begitu lalu sembuh, tidak bisa. Karena dengan cara-cara yang orang pikir itu tidak ada di dunia perikanan pun bisa sembuh. Pengobatan dengan produk-produk herbal juga bisa dilakukan. Yang dimana dengan produk kimia itu tidak bisa disembuhkan. Ya, di ikan pun demikian. Ya oke, langsung menjawab pertanyaan dari nanti tidak kepanjangan. Ya, pertama dari Bapak Anjar yang ada di Cirebon. Assalamualaikum Pak Suwandi, terima kasih. Ya, indukannya sudah saya terima dengan kondisi baik dan sehat. Ya. Dan kondisinya sudah saya taruh di kolam kurang lebih hampir 1 minggu. Nah, ada tanda-tanda yang saya lihat seperti apa yang Pak Suwandi sampaikan. Sepertinya induk ikan gabus mau bertelur. Mungkin lebih detailnya Pak, apa tanda-tanda ikan gabus yang mau bertelur, yang lebih dari sekedar hanya tanaman eceng gondoknya yang terbalik-balik. Terima kasih Pak Suwandi. Jadi memang ada tanda-tanda ikan gabus itu kalau mau bertelur di kolam buatan, kolam semen terutama. Jadi memang
ini adalah sebuah kebiasaan. Kalau kita nggak biasa, kita nggak fokus di satu bidang, kita nggak akan tahu tanda-tanda yang ada pada ikan gabus. Ya, sampai kalau kita biasa membudidayakan ikan gabus, kita tahu, oh ikan saya sakit, oh ikan saya nggak mau makan berarti harus ini, oh ikan saya mau bertelur harus ini. Nah, ikan gabus yang mau bertelur itu juga ada tanda-tandanya. Pertama, di situ kan ada tanaman air atau menggunakan apapun medianya untuk bertelur, di situ pasti akan ada semacam kerusakan. Tanaman air yang tadinya rapi gitu kan, hijau, bagus, nanti ada di satu sisi itu yang sepertinya rusak, ya terbalik-balik gitu kan. Walaupun tidak semuanya terbalik-balik, kadang ada yang dipotong-potong, seperti dipotong-potong. Disitulah tanda-tanda pertama ikan gabus mulai akan membuat sarang di situ. Ya, jadi dia sarangnya tidak merajut gitu, tidak hanya tanaman yang berantakan. Di situ berarti ikan gabus akan bertelur dan itu nggak akan lama, hanya paling selang 1-2 hari telur sudah akan keluar di situ. Kemudian tanda-tanda yang kedua adalah di permukaan air itu ya, nanti akan kelihatan seperti ada minyak. Nah, itu tergantung dari induknya, besaran induknya. Kalau induknya itu besar, minyaknya seperti minyaknya banyak sekali di situ. Ya, seperti minyak sayur yang diteteskan di air itu, tetes-tetes gitu, bulat-bulat gitu, melebar-melebar, kuning, ya. Ya, jadi banyak cukup di situ berminyak. Jadi kelihatan sekali bahwa di situ akan ada ikan gabus akan bertelur. Nah, minyak itu juga nggak akan lama, ya. Ya, setengah hari kemudian hilang. Nah, saat itu telur sudah akan keluar. Nggak akan lama pasti telur keluar. Dan itu pun akan berlaku di alam. Jadi kita biasakan seperti saya, karena memang sudah biasa dan sering mengamati gabus. Itu jarak 5 meter di kolam liar itu akan ada sarang gabus. Di situ ada anaknya, di situ ada anaknya itu. Itu ada telur gabus, tahu. Nah, kenapa? Kebiasaan saja. Ya, di eceng gondok yang di perairan umum, oh situ ada sarang gabus. Kita udah biasa, kita tahu. Oh, di situ ada, kita ambil misalkan. Jadi di situ kita akan menjadikan sebuah kebiasaan, Pak. Nah, tanda-tanda yang lain adalah si induk itu kadang sering-sering menggeser eceng gondok ya, kepalanya itu kadang eceng gondoknya didorong-dorong, dikumpul-kumpulkan gitu kan. Kadang dia bergerak ke belakang gitu kan. Dengan kepalanya dia dorong eceng gondok untuk dikumpul-kumpulkan di situ. Jadi eceng gondok itu ada gerakan-gerakan gitu loh. Kita lihat tuh eceng gondoknya gerak-gerak. Nah, disitulah si induk itu akan mengumpul-ngumpulkan sarang. Pada saat eceng gondoknya menyebar, dia akan mengumpul-ngumpulkan tanaman itu. Itu ada tanda-tanda yang memang menjadi sebuah kebiasaan ikan gabus saat dia mau bertelur, ya. Ya, silakan Pak ya, sukses, mudah-mudahan nanti bisa berkembang menjadi banyak Pak ikannya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Karto, ya, ini yang ada di Sukoharjo. Sukses Pak Suwandi, saya penggemar channel Bapak di dunia ikan gabus. Ya, untuk saat ini apakah sudah bisa kirim-kirim bibit ke Sukoharjo? Ya bisa Pak ya, kalau masalah bibit itu bisa dikirim. Hanya saja memang kalau untuk bibit ini Bapak nanti Sukoharjo ngambilnya di stasiun Balapan Pak ya, stasiun Solo Balapan. Berangkat dari sini itu malam, kemudian jam 11 malam itu berangkat. Ya, nanti sampai di Solo itu sudah jam 3, jam 4 subuh gitu. Tapi nanti Bapak ngambilnya pagi saat kantor kargonya buka ya. Oke ya, berikutnya pertanyaan dari Bapak Pardi, ini yang ada di Kebumen ya. Assalamualaikum Pak Suwandi ya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya sudah mengambil bibit ikan gabus dari alam, tetapi kok setiap saya ngambil mati, sampai hampir kurang lebih 7 kali saya mengambil itu tidak ada yang hidup. Ada yang salahkah Pak di sini? Mohon pencerahannya Pak. Jadi kalau misalkan Bapak ngambil dari alam kemudian taruh di kolam kok mati, taruh mati. Ya, bisa jadi Pak air di tempat Bapak itu yang perlu di treatment dulu. Atau yang paling mudah begini Pak, Bapak saat mau mengambil benih liar itu dari perairan umum misalkan Bapak bawa ember, ambil airnya di situ juga Pak. Yang paling mudah ambil airnya di situ, bawa pulang. Ya, kemudian bibit yang dari situ masukkan ke dalam ember yang airnya sama dengan tempat habitat aslinya dia hidup.
taruh situ. Setelah 4-5 hari, bisa 1 minggu nggak apa-apa, baru nanti pelan-pelan diganti dengan air sumur Bapak, dikurangi separuh, diisi dari air sumurnya Bapak. Ya itu bisa hidup nanti. Ya, karena memang saya dulu juga mencoba seperti itu. Ya awal-awal saya budidaya belum punya ikan gabus, belum punya induk. 12 tahun yang lalu kita cari nih untuk membuat induk, kan gak ada yang jual. Ya, nah kita buat itu dari yang kecil-kecil itu kita besarkan. Oke ya, sukses teman-teman semua para pembudidaya ikan gabus dimanapun berada. Tetap panteng terus ya, jangan kemana-mana channel Dunia Ikan Gabus. Satu-satunya channel ini di dunia loh ya yang membahas tentang masalah ikan gabus ya. Semoga tetap sukses, bermanfaat buat teman-teman para pembudidaya ikan gabus di mana saja berada. Ya, salam dari saya Suhandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.